Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mana. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu eh, pembahasan optika geometri dengan subpembahasan latihan soal yang ketiga ya. Oke, dengan tampilnya soal-soal yang latihan yang ketiga, diharapkan kalian akan lebih memahami tentang pemantulan cahaya pada cermin. Ya, oke lanjut ke pembahasan. Latihan 3 soal cermin. Nah, soal pertama atau soal satu ya boleh. Cermin cekung titik apinya 10 cm, tentukan sifat bayangan dari sebuah benda yang terletak pada jarak 12 cm. Oke, di sini titik apinya 10 ya. Oke, titik api itu 10 cm. Kemudian ini boleh tulis langsung aja nih. Ini 10 cm. Kemudian S-nya di sini 12 cm. Nah, ini artinya apa? Dia benda itu berada di ruang 2. Nah, nanti jelas bayangannya di ruang 3 ya. Jumlahnya harus 5. Nah, sekarang eh, karena ditanya kecepatan bayangan sama seperti soal-soal sebelumnya. Cari S aksen berapa, cari M nya juga berapa ya. Nah, S aksen boleh menggunakan rumus cepat atau boleh juga menggunakan rumus biasa. Saya tampilkan rumus yang ini aja. Nah, S min F ya. Nah, tinggal begini. eh ini 12 kalikan 10 ya. Nah, dibagi dengan 12 dikurangi 10. Nah, 12 kurangi 10 aja udah 2. 2 dibagikan ke 12 berarti 6. 6 kalikan 10 berarti 60 cm ya. Nah, ini berarti jelas S aksen itu positif ya, berarti nyata. Nah, kemudian kalian boleh menggunakan rumus ini M min S aksen per S boleh pakai ini juga sama per S min F ya. Nah, min dalam kurung. Nah, di sini berarti 10 dibagi 12 dikurangi 10 ya. Nah, ini jelas ini di bawahnya 2 di atas 10. Berarti ini minus 5. Nah, hasilnya minus 5 artinya apa? S aksen positif berarti nyata ya. Oke, kemudian M-nya itu positif apa negatif berarti terbalik ya, terbalik. Kemudian M-nya lagi di situ perolehannya 5 ya, 5. Nah, berarti sifat di bayangannya adalah nyata, terbalik diperbesar 5 kali gitu ya. Oke, itu soal nomor satu atau contoh satu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 2 ya. Oke, Oke, di sini ada cermin cembung ya. Titik apinya 12 cm ya. Nah, oke. Ternyata bayangannya dua kali sama tegak dengan bendanya. Nah, ini soal diulang-ulang ya. Nah, berarti M sama dengan 2. Dua kali. Di sini sama tegak, berarti nanti M-nya positif ya. Kemudian F-nya, ingat ini cermin cembung ya. Maka ini 12 cm ya. Nah, oke. Nah, kita cari dari sini. M sama dengan min S aksen per S. Nah, karena di sini sama tegak, berarti M-nya positif. Jadi langsung aja 2. 2 sama dengan S aksen per S. Jadi nanti S aksen sama dengan minus 2S ya. Tuh. Nah, masukkan kemana ke sini? Ke persamaan biasa. 1 per S sama dengan ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya. Ini 1 per S ditambah, ya apa dikurangi ya, 1 per 2S ya. Sama dengan 1 per 12 ya. Nah, di sini berarti 2S dibagi S berarti 2. 2 kurangi 1 per 2S. Nah, nanti kalian kalau sudah bisa tidak perlu ke sini. Ya, tidak perlu ke sini. Langsung aja, oh ini 2S dibagi S berarti 2 kali kurangi 1 berarti 1 ya. Nah, itu berarti 1 per 2S sama dengan minus 1 per 12 ya. Nah, maka S-nya jelas. Itu 12 per 2 ya. Alias 6 cm. Ya, gitu ya. Oke. Nah, itu berarti benda ada di ruang 1 ya. Kenapa? Karena jaraknya kurang dari F ya. Itu berarti ruang 1. Nah, bayangan di ruang berapa? Bayangan di ruang 4. Buktikan aja dengan ini. Berarti nyata kan? Nah, min 2S ya. Sorry.
2S. Nah, ini berarti min 2 kalikan min 6 ya. Berarti ini 12 cm. Nah, ini berarti nyata. Di ruang berapa? Di ruang 4. Cermin cembung ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, saya percepat aja biar ini. Oke, di sini ada dua buah cermin A dan B berhadapan pada jarak 20 ya. Ini soal diulang-ulang ya. Tiap soal, tiap tiap seseorang akan menampilkan atau seorang kreator pembuat soal itu pasti ngitung dulu jaraknya berapa gitu ya. Nah, di sini berarti D sama dengan 70 cm. Awas ini hati-hati ya. Ya. FA atau F1 itu sama dengan F2 ya atau FB itu 20 cm ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada SA 30 cm ya. Nah, pertanyaannya tentukan sifat bayangan akhir ya tentunya sini. Nah, ini untuk cermin satu aja. Cermin A ya. Untuk cermin A kita gunakan yang ini. S aksen A ya sama dengan ini aja pakai ini. S F per S min F ya. Biar gampang lah. Nah, kemudian masukkan ini 30 kalikan 20 dibagi dengan 30 kurang 20. Ini 10 kan? Ini 3, ini 600. Berarti ini jawabnya 60 cm ya. Sering-sering ini 60 cm muncul ya. Oke. Nah, sebelum ke cermin 2, kita kerjakan dari sini D-nya berapa? Untuk nyari apa? Untuk nyari SB ya atau S2. Maka nanti di sini berlaku SA aksen ditambah SB ya. Nah, ini 70, ini berarti yang tadi kita hitung 60, yang ini SB ya. Maka nanti jelas SB itu 10 cm. Jadi artinya apa? Bayangan dari cermin 1. Nah, itu kan SB-nya kurang dari F ya, kurang dari FB ya. FB-nya kan 20, SB-nya 10, berarti di ruang 1. Maka bayangan dari cermin A itu jatuh di ruang 1 cermin B ya. Oke, nanti bayangan berapa? Nah, bayangan ya, ini jatuh di ruang 4 ya. Itu pasti maya. Nah, oke. Nah, sekarang eh cari dulu SB aksen berapa. Kita pakai cara ngebut aja. Nah, berarti SB kali FB ya. Kalau mau lengkap nih, SB min FB ya. Oke. Nah, nanti di sini masukkan nih 10 kalikan 20 dibagi dengan 10 kurangi 20 ya. Nah, di bawah aja minus 10, di atas berarti 200. Maka hasilnya adalah 20 cm ya. Gitu. Berarti bayangannya adalah maya ya. Oke. Nah, sekarang M-nya M total berarti tinggal gini aja M1 kalikan M2 ya. Nah, atau di sini min S1 ini boleh A1 boleh A2 ya atau boleh M1 M2 gitu maksudnya. Nah, MA MB boleh. Nah, per S aksen ya kalikan min S per ini A ya. eh, S sorry ini B. Nah, masukkan aja min. Nah, SA-nya itu tadi 60 ya dibagi dengan 30 ya kalikan min 20 min 20 dibagi dengan berapa tuh? Ini 10 ya. Jadi nanti di sini ada 2 ya. 2 nih. Ini kalikan dengan plus ya. Plus nih. Berarti kalikan 2. Nah, maka pembesarannya adalah 4. Nah, artinya apa? Sifat bayangan kita ambil dari SB, aksen ya. Saya hapus dulu lah nih, biar tidak menghalangi pemandangan. Nah, oke. Nah, SB aksen ternyata negatif. Berarti ini maya ya. Sifat bayangan yang diambil dari cermin yang kedua. Kemudian M itu negatif. Berarti terbalik ya. Terbalik, taruh dulu. Kita taruh. Ini.
negatif, benar ya, terbalik. Nah, kemudian diperoleh 4. Nah, berarti Maya terbalik diperbesar 4 kali. Itu ya, untuk soal nomor 3. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, cari dulu S aksen 1 atau S aksen A, kemudian cari SB lewat D ini. Kemudian yang terakhir cari ini SB aksen atau S2. Nah, ini M totalnya begini, MA dikalikan MB ya, hasilnya kita ketahui 4 kali gitu ya. Nah, ingat nih nanti dibawa ke lensa, kemudian dibawa lagi ke mikroskop ya teori ini ya. Jadi pelajari sebaik mungkin ini cermin gabungan ya, dan nanti akan terbawa atau akan dibawa ke materi berikutnya. Oke, itu penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya percepat aja. Ini sama seperti yang tadi, dua buah cermin cekung berhadapan pada jarak D. Nah, oke, ini susah nih. Susah. Oke, nanti jaraknya D dengan sumbu utama berimbit. Sebab benda berada depan cermin pertama pada jarak 15-nya. Oke, nah di sini berarti S1 15 cm ya. Nah, kemudian titik api kedua cermin berarti nanti F1 itu sama dengan F2 itu 12 cm ya. Karena tidak diketahui cerminnya, oh berarti cekung semua nih. Ya. Nah, ternyata bayangan tersebut dibentuk atau terbentuk oleh cermin kedua diperbesar 4 kali sama tegak. Oh, berarti di sini udah M2 itu berarti 4 kali ya. M2 itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa D-nya? Nah, jarak antar kedua cermin berapa jika ini pembesaran yang terakhir 4 kali. Oke. Nah, sekarang caranya gimana? Cari S1 aksen berapa, gitu ya. Nah, ini misalkan saya mau pakai ini, boleh ya. Hasilnya akan sama. Nah, ini berarti 1/15 ya. Kemudian ditambah 1/S aksen. Ini kalau mau pakai ini 1/12. Maka 1/S aksen sama dengan 1/12 dikurangi 1/15 ya. Nah, nanti diperoleh 1/S aksen. Nah, ini ke 60 aja bisa ya. 60 bagi 12 berarti 5 ya. Kemudian 60 dibagi 15, 4 ya. Nah, balikan ya. S1 aksen ya. 60 cm ini lagi-lagi muncul 60 cm. Jangan bosan ya dengan angka ini. Nah, setelah itu kita tidak akan nyari D dulu ya, tapi cari untuk cermin 2 ya. Tadi kan cermin 1 nih. Ini cermin 1. Nah, sekarang untuk cermin 2. Untuk cermin 2 itu dari sini M2 sama dengan min S aksen per S. Nah, untuk nyari apa? Kita akan nyari S2 ya, S2. Kenapa? Karena kita punya rumus D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Ini yang menyari kita. Nah, berarti karena di sini sama tegak, nah ini berarti langsung aja 4 sama dengan min S aksen per S. Nah, kita mau nyari S2. Maka S aksen sama dengan minus 4S. Ya. Udah, S-nya S2 nih pasti. Ya. Masukkan ke sini 1/S2. Ya. S2 aksen sama dengan 1/F ya. 2. Ya. Ini berarti 1/S2 dikurangi 1/4S2 sama dengan 1/12 ya. Nah, 4S2 bagi S2 berarti 4 kurangi 1 berarti 3 ya. 3/4S2 ya sama dengan 1/12. Coret dengan ini ya. Nah, berarti nanti di situ S2 berapa? S2 ini kan hasilnya 3 ya. Nah, berarti S2 itu 9 cm. Nah, dari sini kita akan mencari D-nya berapa sih? S1 aksen ditambah S2 ya. Berarti ini yang berapa? 60 ya. Ditambah 9. Nah, berarti ini 69 cm gitu ya. Nah, itu jarak antar cermin. Nah, ini soal ini bisa dimodif jadi dua buah lensa berhadapan pada jarak D gitu ya. Nanti lihat aja kalau kita setelah membahas tentang
lensa. Oke. Ini soal untuk nomor 4 ya, rada lumayan mumet panjang ya. Kalau esai ulangannya kemungkinan ini muncul ya. Oke. Semoga kalian mengerti ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat aja. Ini hampir mirip nih. Saya lewat aja ya. Nah, lewat. Nah, oke, lewat ya. Soal nomor 6 ya. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm ya. Dan bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukan jarak bayangan, pembesaran bayangan, dan tinggi bayangan, serta sifat bayangan. Oke. Nah, semua akan terbahas oleh ini. Nah, di sini baru ada ini 6 ya, sorry. Ini 6, sorry. Nah, sekarang kita ambil nih. Kita ambil nih, berarti H itu 6 cm ya. Kemudian F-nya itu 15 cm ya. Jarak benda ke cermin itu S-nya berarti 20 cm. Nah, ditanyakan S aksennya berapa? Ya. Kemudian pembesarannya berapa? Tinggi bayangannya berapa? Ini baru muncul soalnya. Yang terakhir sifat bayangannya gimana? Nah, sifatnya itu ambil dari S aksen, M gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, S aksen berapa? Maka S aksen sama dengan S kali F per S min F ya. Nah, ini berarti 20 kalikan 15, ini 20 dikurangi 15 ya. Nah, nanti diperoleh ini 20 kali 15 aja udah 300 ini aja 5 ya. Ini 5 ya. Nah, ini 5 atau tulis aja 20 kali 15 per 5 ya. Oh, ini lagi-lagi muncul angka 60 ya. Oke, jangan bosan lah. Ini kan soal. Soal kadang-kadang sama, beda variasinya cuma di kalimat. Oke. Berikutnya eh, pembesaran bayangan. Nih, M sama dengan min S aksen per S-nya. Oke, pembesaran bayangan. Ini. Nah, ini berarti minus 60 dibagi dengan 20 ya. Nah, ini berarti minus 3 kali. Nah, kemudian tinggi bayangannya berapa? Tinggi bayangan. Berarti M sama dengan, nah, S aksen per S atau sama dengan H aksen per H ya. Dan ini udah dapat itu minus 3. Minus 3 ambil yang ini ya. Berarti minus H aksen per H ya. Nah ini minus 3. Nah ini berarti H aksen. Yang ini 6 ya. 6 cm. Berarti H aksen itu 18 cm ya. Tinggi bayangan adalah 18 cm. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sifat bayangannya lihat aja dari sini. Sifat bayangannya. Nah, sifat bayangan cari ada S aksen. Ternyata situ hasilnya positif 60. Kemudian M-nya diperoleh minus ya. Nah, kemudian M-nya lagi adalah 3. Jadi sifat bayangan adalah nyata, terbalik, nyata, terbalik, diperbesar 3 kali. Oke, itu soal untuk yang ke-6. Sebenarnya bukan 6 ya, 5 ya. Karena tadi soal 5 itu sama dengan soal yang nomor 4 ya. Oke, sorry. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ya, oke itu. Ini ada pertanyaan yang lumayan agak beda ya. Nah, sekarang tinggal gini. M-nya diketahui adalah 3 kali. Nah, di sini sama tegak ya. Oke. Nah, pertanyaannya tentukan jari-jari kelengkungan cermin ya. Jika jarak benda ke cermin 15 cm. Nah, oke. S-nya itu berarti 15. Nah, kerjakan dari sini. Nah, per S. Sama tegak, berarti positif kan? 3 sama dengan
min S aksen per S. Ini soal dibolak-balik saja, min 3S ya. Oke, masukkan ke sini. 1 per S, ya. Oh ini udah ada, ini udah ada, tinggal perlu. Jarak mendekat cermin 15 cm. Ya udah, S aksen berarti ya minus 3 kali 15. Berapa? Minus 45 cm. Dah, gitu. Nah, sekarang ditanyakan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa nih? Nah, berarti tinggal 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan langsung aja 2 per R-nya. Oke. Nah, gini. Masukkan langsung 1 per 15 dikurangi 1 per 45 sama dengan 2 per R ya. Ini ke 45 aja. 45 bagi 15 berarti 3 dikurangi 1 ya. Berarti ini 2 per R ya. Oke. Ini kan 2 ya. 2 per 45 ya. Sama dengan 2 per R. Udah jelas R-nya berarti 45 cm. Gitu ya. Nah, itu jari-jari kelengkungannya 45 cm. Nah, kita sudah membahas soal ya, 7 ya, tapi benernya 6 lah. Ya. Coba pelajari lagi, ulang-ulang lagi supaya ya nanti pada saat mempelajari lensa kalian tidak bingung lagi karena soalnya apa? Soalnya mirip-mirip saja, rumusnya juga mirip-mirip saja, hanya beda di pencarian eh, titik api lensanya. Oke. Oke. Ya, itu soal-soal yang telah kita tampilkan, kita bahas. Nah, next video ya lensa ya, pembahasan lensa. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa like, comment, subscribe ya supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada penampilan yang salah. Itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Ya, selamat beraktivitas dan terima kasih atas perhatiannya. Bila tapi kalau Assalamualaikum.